Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Jevania Eka Putri, ujung NIM 060, dan rekan kerja saya, M. Raudi, ujung NIM 047. Di sini saya akan membawa materi tentang penyimpanan dan retrieval kata. Yang pertama, ada leksikon mental. Leksikon mental yang sering juga dinamakan kamus mental mempunyai sistem yang memungkinkan kita untuk meretrieve kembali kata-kata secara cepat. Meskipun leksikon mental mempunyai persamaan dengan kamus biasa, yakni kamus yang berupa buku, ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Yang dimana leksikon mental juga memanfaatkan kesamaan bunyi, tetapi ada faktor lain yang harus dipertimbangkan pula. Kalau hanya bunyi saja, akan ada kilir lidah yang berbunyi. Contohnya, 1. Jakarta sekarang mencantik. Kedua, belikan saya jeruk ya. Yang kedua, ada penyimpanan kata. Pada dasarnya, ada dua pandangan mengenai hal ini, yaitu yang pertama, pandangan pertama adalah bahwa tiap kata disimpan sebagai kata yang terpisah. Contohnya kata-kata seperti jatuh, terjatuh, menjauhi, menjatuhkan, dan kejatuhan. Disimpan sebagai 5 kata yang terpisah-pisah di dalamnya. Yang kedua, ada pandangan kedua, membantah dan menyatakan bahwa penyimpanan kata yang berdasarkan kata ini sangatlah boros karena minda kita harus menyimpan ribuan kata dari 50 sampai 80 kata. Contohnya yaitu jatuh, hanya jatuh saja yang disimpan. Yang ketiga, ada faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata. Dalam hal penyimpanan dan retrieval kata, masalah yang muncul adalah bagaimana kata itu disimpan dalam minda sehingga dapat alt-retrieve dengan mudah. Pada dasarnya, suatu kata akan mudah diretrieve apabila kata itu sering dipakai. Dalam bahasa Inggris, misalnya kata predict lebih sering dipakai daripada kata filifty. Contohnya, kata meninggal atau mati lebih sering dipakai daripada kata mangkat atau wafat. Yang keempat, ada model penyimpanan dan retrieval kata. Menurut teori ini, meretrieve kata dengan cara seperti kita memakai kamus. Dan serial share model mempunyai 2 tahap, yaitu access file adalah untuk menentukan apakah input itu memang kata dalam bahasa tersebut. Yang kedua, ada master file adalah tahap di mana input tadi dicocokkan dengan semua kata yang tersimpan dalam leksikon mental yang mirip dari segi ortografi, fonologi, makna maupun sintaksisnya. Yang kedua, ada parallel access model, yang dimana ada 3 macam model yang dikenal. Yang pertama, logogen model, yang diciptakan oleh Morton tahun 1969. Model ini beranggapan bahwa tiap kata mempunyai logogen, yakni sebuah daftar yang menghitung jumlah fitur antara kata yang ada dalam leksikon dengan kata yang menjadi input. Yang kedua, ada koneksionis model, yang dimana mempunyai 3 tingkat, yaitu tingkat input, tingkat di mana unit berkaitan dengan huruf secara individual, dan tingkat output. Dan berikutnya yang terakhir ada cohort model. Model ini hampir sama dengan model koneksionis dan model logogen. Hanya saja model cohort terbatas pada inputnya lisan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, Muhammad Raudi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh rekan saya, Saudari Jevani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raudi dengan ujung NIM 047. 5. Pengetahuan tentang kata. Ada 3 aspek untuk mengklaim sebuah kata. Yang pertama tentunya adalah aspek semantik. Dalam pengertian semantik, kita tidak hanya tahu makna dasarnya, tetapi juga nuansa-nuansa lain yang terkait dengan makna tersebut. Misalnya, kita tidak hanya tahu kuda itu binatang peliharaan yang bisa dinaiki, tetapi juga warna yang dimungkinkan, makanan yang dimakan, serta wujud sepatunya, dan sebagainya. Aspek kedua
adalah kategori sintaktik. Tanpa mengetahui kata, sepatu adalah nomina. Orang tidak akan memakai kata itu. Pengetahuan mengenai kategori sintaktik ini merupakan bagian wajib dari klaim kita karena susunan kalimat ditentukan oleh penempatan kategori sintaktik pada tempat-tempat yang benar. Aspek ketiga adalah fonologis. Sebagai penutur asli, kita tahu secara intuitif tidak hanya bunyi-bunyi apa yang ada pada bahasa kita, tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi itu diatur. Selanjutnya, 6. Makna suatu kata. Makna kata merupakan bagian dari pengetahuan kita tentang kata. Namun kadang-kadang, kita tidak tahu benar seberapa jauh makna yang kita kuasai itu. Contoh, kata bujangan yang memiliki makna pria yang belum beristri. Dengan definisi seperti ini, apakah anak laki-laki berumur 10 tahun juga disebut bujangan? Begitu pula lelaki-laki yang sudah cerai. Apakah ia menjadi bujangan lagi? Banyak sekali teori-teori yang bermunculan yang pada dasarnya ingin menjawab 3 pertanyaan. 1. Apakah yang menjadi unit terkecil dari makna? Kedua, apakah konsep memiliki batas yang jelas? Dan ketiga, apakah konsep itu cukup untuk dinyatakan hanya dalam bentuk daftar fitur saja? Untuk menjawab pertanyaan ini, muncullah 2 teori, yakni teori fitur dan teori berdasarkan pengetahuan. Saya akan menjelaskan keduanya. Teori fitur. Teori ini mengatakan bahwa konsep terbentuk dari sekelompok unit yang lebih kecil yang dinamakan fitur. Konsep mengenai objek yang dinamai kucing, misalnya, mempunyai sekelompok fitur, yakni antara lain berkaki 4, bermata 2, dan bertelinga 2, dan sebagainya. Lalu muncul teori baru yang memoles teori fitur klasik di atas. Menurut family resemble theory, yang diperlukan adalah kemiripan keluarga, seperti mata yang mirip ayahnya tetapi kulitnya mirip ibunya. Dari fitur tersebut yang menjadi prototip, yakni yang memiliki fitur yang paling banyak dari keluarga itu. Inilah yang sering dipakai sebagai tolak ukur. Akan tetapi, dalam beberapa hal lain, batasannya makin kabur, seperti mentimun dan tomat. Sebagai sayur atau buah, jawabannya pasti terbagi menjadi 2. Selanjutnya, teori berdasarkan pengetahuan. Karena teori fitur memiliki kelemahan, perincian makna menjadi kecil-kecil itu bisa tak ada batasnya. Oleh karena itu, haruslah dianggap fitur sebagai ciri permukaan untuk suatu teori yang lebih dalam yang dinamakan teori berdasarkan pengetahuan. Manusia pada umumnya memiliki pengetahuan akan adanya esensi. Esensi inilah yang membuat suatu entinitas seperti apa adanya. Seekor burung perkutut yang disemprot dengan cat piloks yang berwarna kuning tak akan berubah menjadi burung kepudang. Ia tetap akan menjadi burung perkutut meski telah kehilangan cirinya. Dengan demikian, maka fitur saja tak cukup untuk mewakili seluruh konsep. Nah, dari paparan di atas, tampak bahwa kalau mau memahami struktur konseptual, maka kita harus memahami lebih dari sekedar konsep saja. Kita harus memahami hubungan antar konsep dan bagaimana konsep itu terorganisir. Baiklah, terakhir, ketujuh, yaitu organisasi konsep. Untuk mengetahui hubungan antar konsep dan bagian konsep itu, orang mengajukan berbagai teori atau model, yakni, pertama, model semantik hierarkis. Hubungan konsep dalam satu node dengan konsep dalam node yang lain bersifat hierarkis. Artinya, konsep yang paling atas. Contoh, binatang memayungi semua konsep di bawahnya, yakni burung dan mamalia, termasuk konsep binatang. Lalu yang kedua, model perbandingan fitur. Dinyatakan dalam 2 fitur, fitur yang wajib dan opsional. Misalnya, sepeda itu harus ada ban, tetapi tidak harus ada boncengannya. Baiklah, yang terakhir, spreading activation network model. Konsep ini dinyatakan dalam node yang berkaitan jarak antara satu node
dengan node yang lain, menunjukkan kedekatan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Makin dekat jaraknya, makin dekat pula konsepnya. Misalnya, konsep bunga tidak hanya terkait dengan mawar dan warna ungu, tetapi juga warna merah dan bahkan dengan truk pemadam kebakaran pula. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.